Menebar dakwah, meraih surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi di program Surabaya Mengaji, yaitu podcast Surabaya Mengaji, yang mana insya Allah di podcast Surabaya Mengaji ini kita akan membicarakan berkaitan dengan topik-topik menarik seputar permasalahan agama Islam yang dibahas secara santai dan menarik, insya Allah bersama narasumber yang tentunya bergantian di tiap episodenya. Dan di episode kali ini kita bersama guru kita, yaitu Ustadz Abu Ubaidah As-Sidawi. Kita membahas tema yang sedang hangat ya Ustadz ya. Dan baru tercetus tadi Ustadz ya. Udah demonstrasi dalam Islam, karena beberapa saat yang lalu Ustadz, atau mungkin kemarin atau lusa, itu ada keputusan pemerintah yang mana itu banyak menimbulkan gejolak di masyarakat Ustadz. Nah ini yang kita bahas mungkin dalam Islam ini bagaimana Ustadz, terkait menyikapi jika ada keputusan dari pemerintah ataupun pemimpin yang memang itu mengejutkan atau kita tidak setuju Ustadz. Dalam Islam kita menyikapinya bagaimana Ustadz? Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Ya, sebenarnya kita ini kan ya Mas ya, semuanya dimanapun, di negara-negara manapun sedang menghadapi pandemi ya. Ya, menghadapi COVID-19 ini sudah 7 bulan belum selesai. Semuanya berusaha semaksimal mungkin. Banyak yang meninggal dunia, banyak yang sakit, terbaring di rumah sakit, banyak yang terhimpit ekonominya. Maka sangat disayangkan sebenarnya kalau kemudian ada keputusan-keputusan yang tidak tepat waktu menurut Ana, yang menimbulkan pada akhirnya kerumunan. Ya, seperti yang kemarin itu ya. Kita tidak ada kepentingan politik ya dalam masalah ini. Kita bukan orang politikus ya. Hukum Islam misalnya. Ya, tapi sebenarnya sangat disayangkan saja. Kita sudah berjuang ya, semuanya berusaha untuk bagaimana tidak menimbulkan kerumunan, tapi secara tidak langsung dengan adanya keputusan itu kan akhirnya menimbulkan kerumunan yang masa yang sangat banyak malahan. Dan ini berpotensi melonjaknya lagi kasus-kasus. Ya, itu yang sangat disayangkan. Apalagi bentar lagi pilkada lagi kan. Iya. Jadi ini kita tidak memihak manapun. Ini yang harus digarisbawahi. Kita tidak memihak ya pemerintah atau tidak memihak kepada pendemo juga. Jadi kita istilahnya di tengah-tengah itu ini ya. Jadi kita tidak memihak manapun, kita nggak ada kepentingan apapun, kita hanya melihat semuanya dari kacamata syariat. Jadi tentu kita semuanya kecewa dengan adanya keputusan tersebut ya, di tengah perjuangan menghadapi pandemi ini. Tapi yang menjadi masalah adalah bagaimana kita menghadapi keputusan-keputusan yang tidak tepat seperti tadi ya. Apakah dengan emosi, apakah dengan unjuk rasa, apalagi sampai berbuat anarkis dan sebagainya. Tentu kalau kita lihat dari sudut pandang agama Islam, jauh-jauh hari Nabi sudah ngabarin bahwa nanti akan ada pemimpin-pemimpin yang zalim, yang mementingkan kepentingan mereka. Kalian tidak setuju dengan keputusan-keputusan mereka. Itu Nabi sudah ngabarkan. Ya, sudah ngabarkan. Tapi ketika para sahabat bertanya, apa yang mesti kita lakukan wahai Rasulullah SAW? Kata Nabi, ya, laksanakan kewajiban kalian. Tunaikan hak-hak pemimpin kalian. Ya, jadi Nabi tidak menjadikan kedzaliman pemimpin sebagai alasan ya untuk kita memberontak, untuk kita berbuat anarkis, untuk berunjuk rasa ya. Jadi kita harus konsisten dengan agama Islam yang memerintahkan kepada kita untuk taat kepada para pemimpin, mendoakan kebaikan untuk para pemimpin, terlepas apakah pemimpin melaksanakan kewajiban mereka atau tidak. Karena masing-masing nanti ada totalannya, ada pertanggungjawabannya. Pemimpin akan dimintai ya, seperti keputusan kemarin itu mereka-mereka yang membuat keputusan nanti di pengadilan akhirat akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Ya, apalagi kalau sampai menimbulkan gejolak, demonstrasi banyak yang rusak,
banyak yang terluka, apalagi mungkin ada yang meninggal dunia. Ini yang memberikan keputusan tersebut nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Tapi terlepas daripada itu, kita punya kewajiban juga sebagai rakyat harus tetap melaksanakan kewajiban kita kepada para pemimpin. Ya, karena ini masalah ibadah. Ini masalah ibadah. Kita punya kewajiban untuk taat kepada para pemimpin, untuk menjaga kedamaian, menjaga keamanan. Ya, tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali dengan sabar, berdoa kepada Allah SWT dan memperbaiki diri kita. Nabi SAW bersabda, "Man kariha min amirihi syai'an falyasbir." Siapa yang mendapati dari pemimpinnya sesuatu yang dia benci, nggak seneng, nggak serak dengan keputusannya, sabarlah. Ini perintah Nabi loh. Perintah. Ya, perintah Nabi. Nabi orang yang paling sayang sama umatnya, yang paling menginginkan kebaikan kepada umatnya. Kita ini kadang agak aneh juga. Untuk urusan sholat kita ngikutin Nabi, untuk urusan puasa kita ngikutin Nabi. Kenapa dalam urusan bernegara, dalam urusan bagaimana sikap kita kepada pemimpin, banyak yang tidak mengikuti petuah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya tadi yaitu kita harus sabar dalam menghadapi kedoliman para pemimpin, dan kita tetap melaksanakan kewajiban kita sebagai rakyat, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar mengganti yang lebih baik ya dari apa yang kita perbuat. Nanti kalaupun kita nggak mendapatkan di dunia, Allah akan ganti nanti di akhirat. Ya, terus bagaimana kita berupaya memperbaiki diri kita. Karena keputusan pemimpin yang zalim itu juga karena dosa-dosa makhluk. Ya. Nah, tidak ada gunanya kita misalkan demo, unjuk rasa dan sebagainya, tidak menyelesaikan masalah. Tidak menyelesaikan masalah. Kalau kita ingin kebaikan, maka kita adukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hasan Al-Basri pernah mengatakan, "I'lam anna jawra sultan nikmatun min nikmillah." Kezaliman pemimpin itu adalah kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya. Ya, wa niqamullah la tudfa'u bisilah. Ya, kemurkaan Allah itu tidak bisa ditangkis dengan senjata, kekerasan. Wa innama tudfa'u bidu'ai wal istighfar. Tetapi dengan doa, dengan istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu solusinya. Dan di masa dahulu, saat di masa ulama kita salaf itu, apakah memang ada sebuah kejadian yang mungkin sama, Ustaz? Mungkin ketika ada pada masa itu pemimpin zolim, itu ulama-ulama salaf kita menyikapinya bagaimana, Ustaz? Oh, banyak. Di zaman Imam Ahmad yang paling ketara ya. Ya, bagaimana beliau hidup di suatu zaman di mana pemerintahnya memiliki doktrin Jahmiyah dan Mu'tazilah. Sehingga setiap warga, setiap rakyat harus berpaham Al-Quran makhluk. Siapa yang melawan doktrin tersebut, maka dia akan dipenjara, disiksa, bahkan ada yang dibunuh. Ya. Tapi kita lihat bagaimana sikap Imam Ahmad. Beliau nggak memprovokasi, ayo kita berontak nih. Enggak. Ya. Dan itu Imam Ahmad. Bahkan ketika ada beberapa orang datang kepada Imam Ahmad saat di penjara. Wah, Imam Ahmad, kita sudah banyak nih. Semuanya mendukung kamu. Kalau kamu memerintahkan kepada kami untuk memberontak, ya, kami akan apa? Kami akan nuruti petuahmu. Kami nunggu ucapanmu. Tapi Imam Ahmad mengatakan, la ad-dima. Darah. Jadi ini masalah darah, masalah nyawa. Ini masalah yang bukan masalah sepele gitu ya. Ya, bukan masalah sepele. Bahkan Nabi SAW mengatakan, la zawalud dunya wa ma fiha ahwanu indallah min qatlil muslimi bi ghairi haq. Hancurnya dunia beserta isinya itu lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya nyawa seorang muslim tanpa alasan yang benar. Jadi coba kita pikirkan baik-baik gitu ya. Kalau kita demo, unjuk rasa, yang kita hadapi siapa? Yang kita hadapi polisi. Kan? Yang kita hadapi polisi. Mereka bukan yang memutuskan. Mungkin yang memutuskan malah yang DPR itu malah mungkin tidur di rumah menyaksikan gitu kan. Nah, kita dihadapkan sama polisi. Itu saudara kita juga, sama muslim juga. Ya, bahkan kadang-kadang ada yang terluka, ada yang meninggal dunia. Ini bagaimana nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ini semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah nyawa ini masalah berat.
Bahkan dulu Utsman bin Affan ketika dikepung oleh para pemberontak, ya, para pemberontak, sahabat Abu Hurairah datang, terus ngomong, wahai Utsman, wahai Khalifah, saat itu Khalifah, afala nuqatiluhum, ini para pemberontak, gimana kalau kita perangi aja mereka? Seandainya Utsman bin Affan nyuruh memerangi, itu habis tuh pemberontak, karena beliau masih Khalifah, masih punya kekuatan gitu kan. Kalau seandainya mau nyikat pemberontak-pemberontak ini bisa aja gitu. Tapi apa yang dikatakan oleh sahabat Utsman, ya, wahai Abu Hurairah, ya, seandainya bukan kamu yang ngomong seperti itu, ya, lalu kata beliau, la in qatalta wahidan min haula laka'annama qataltan nasa jami'ah. Kalau kamu membunuh satu nyawa saja di antara mereka, seakan-akan kamu membunuh semua nyawa. Ya. Nah, ini masalah nyawa. Mereka bagaimanapun walaupun memberontak, mereka masih muslim gitu ya. Masih muslim. Jadi ini masalah nyawa. Jadi para ulama kita Masya Allah, mereka tetap sabar, konsisten dengan prinsip-prinsip agama mereka. Mereka sabar, mereka menasehati. Sabar itu bukan berarti kemudian kita mendukung. Banyak orang salah paham. Wah, ini Salafiyin ini anteknya pemerintah ini. Ya, anteknya pemerintah. Menurut tidak. Tatkala kita mengatakan sabar, itu bukan berarti mendukung kezaliman pemimpin. Harus dibedakan. Ya, harus dibedakan. Ya, yang memerintahkan sabar itu sebenarnya bukan kita, Nabi yang memerintahkan. Ya, kenapa? Karena di sini harus dipahami satu kaidah, darul mafasid muqaddam min jalbil masalih. Membendung kerusakan itu lebih utama. Jadi kalau kita nggak sabar, misalkan melawan, ya, mereka punya senjata. Ya, kita mau melawan mereka justru malah remuk, malah hancur gitu, ya kan? Malah hilang nyawa. Mendingan kita sabar, ya, bersikap cerdas, tenang, itu. Jadi semuanya harus dijalani dengan tenang dan cerdas, ya, tidak gegabah. Bicara masalah demonstrasi sendiri, Ustadz, ini kan sedang marak-maraknya demonstrasi, Ustadz, akhir-akhir ini. Nah, dalam Islam ini akidah yang benar berkaitan dengan demonstrasi dan turun ke jalan atau memberontak pemerintah dan pemimpin ini gimana, Ustadz? Apakah memang dibolehkan atau? Ya, pertama, demonstrasi itu tidak ada pada zaman Nabi sebenarnya. Tapi bukan berarti kemudian tidak ada hukumnya dalam agama Islam. Karena semua permasalahan di dalam agama ini semuanya sudah dijelaskan. Islam ini sempurna, paripurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Jadi walaupun tidak ada di zaman Nabi, bukan berarti kemudian tidak ada hukumnya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita ingin menetapkan suatu hukum, maka kita harus melihat dulu dampak-dampaknya. Nah, dampak-dampaknya. Kalau kita lihat di fakta di lapangan, dampak-dampak dari demonstrasi ini kan kerusakannya jauh lebih banyak daripada manfaatnya. Benar. Ya, daripada manfaatnya. Terkadang hilang nyawa, kerusakan di mana-mana, ya. Kemudian mengganggu stabilitas keamanan, ya, membuat rasa takut, mengakibatkan kemacetan, ya. Menghilangkan kewibawaan pemerintah dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat dengan kacamata syariat Islam menimbang dengan kacamata syariat Islam, ya, demonstrasi ini ya tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Satu, karena Islam menganjurkan kepada kita untuk taat kepada pemimpin. Sedangkan demonstrasi ini mengajak kita untuk menentang pemerintah. Ya, memang kalau secara undang-undang negara mungkin diperbolehkan ya, karena negara kita kan demokrasi. Tapi kita berbicara ini dengan pandangan agama Islam, secara kaidah-kaidah syariat Islam gitu. Bukan hawa nafsu, bukan apa kata banyak orang, ya. Tapi kita berbicara dengan kaidah-kaidah syariat Islam. Yang kedua juga tadi kerusakannya jauh lebih banyak. Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang khamr dan perjudian mengatakan, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu tentang judi dan khamr. Katakanlah, di dalam judi dan perjudian itu ada manfaatnya. Judi dan khamr itu. Tapi kerusakannya jauh lebih besar daripada manfaatnya.
Jadi sesuatu yang kerusakannya jauh lebih besar diharamkan. Ya, demikian juga demonstrasi ini banyak kerusakannya dibandingkan manfaatnya. Yang ketiga kita harus sadar juga bahwa di dalam aksi-aksi seperti itu seringkali ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan politik. Ya, penyusupan ya dari sebagian orang yang punya kepentingan ya, jabatan, kepentingan politik dan sebagainya, sehingga membuat kerusakan. Ya, ini yang harus diwaspadai. Ya, kita semuanya sepakat untuk menjaga keamanan, ketentraman. Kita harus mengambil pelajaran ya dari Suriah, dari negara-negara yang lain, di mana telah dicabut keamanan, akhirnya sulit untuk beribadah kepada Allah SWT. Ya, keamanan harus dijaga. Karena kalau keamanan ini udah hilang, kita susah untuk beribadah. Ya, susah untuk beribadah. Nggak tenang lagi. Mau sholat susah, mau beribadah ini, belajar susah. Makanya keamanan ini penting sekali. Harus dijaga, harus dirawat. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Islam memang demonstrasi tidak dibolehkan ya Ustaz ya? Nggak boleh. Menurut pendapat yang lebih kuat, nggak boleh. Dan ini fatwa para ulama. Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, dan ulama-ulama yang lainnya. Namun secara syariat ketika kita ingin menyampaikan mungkin kritikan atau nasihat dan masukan kepada pemerintah, caranya gimana Ustaz? Sudah dijelaskan oleh Nabi. Man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdilahu alaniyah. Siapa yang ingin menasihati para pemimpin, jangan terang-terangan. Artinya secara diam-diam saja, secara rahasia. Ya. Fa in qubila fada, kalau diterima alhamdulillah, ya, itu yang diinginkan. Wa illa faqad adda alladhi alaihi. Kalau enggak diterima, yang penting dia sudah melaksanakan kewajibannya. Karena kita ini kan enggak bisa memaksakan. Ya, yang penting kita menjalankan kewajiban kita, menyampaikan. Ya, diterima alhamdulillah, kalau enggak diterima, ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi caranya di dalam agama Islam itu kalau kita ingin menyampaikan ya lewat ya secara langsung atau lewat surat atau lewat orang-orang yang terdekat, ya, atau kalau sekarang misalkan lewat gubernurnya, lewat menterinya, dari orang-orang yang terdekat, ya. Kalau nggak bisa langsung, syukur kalau bisa langsung, ya. Begitu caranya. Dan itu yang dipraktekkan oleh para ulama dulu, ya, para ulama dulu. Jangan kita nasihati nih di belakang, ya. Yang kita nasihati nggak denger. Di TV misalkan atau di mimbar, ya, di Facebook, ya, katanya maksudnya adalah untuk nasihati. Gimana nasihati? Yang dinasihati nggak baca, ya. Jangan kita ketika pas berhadapan dengan pemimpin langsung ini malah hanya sekedar makan-makan aja misalkan. Nah, itu kemunafikan. Itu kemunafikan. Harusnya kalau memang bertemu langsung, nah itu dimanfaatkan untuk memberi nasihat. Kalau kita kemudian nasihat, itu bukan nasihat, itu memprovokasi namanya. Provokasi. Dan terakhir Ustaz, mungkin berkaitan dengan akidah ini Ustaz. Ini kan taat kepada pemimpin Ustaz. Ya. Itu mungkin bisa sedikit disampaikan dalil-dalilnya Ustaz atau urgensinya Ustaz. Taat kepada para pemimpin ini salah satu prinsip, ya. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap pemimpin ini salah satu prinsip yang sangat penting, makanya hampir di setiap kitab-kitab akidah itu dibahas. Ya, bagaimana akidah Ahlussunnah terhadap para pemimpin, karena ini kaitannya dengan keamanan juga. Dan Ahlussunnah wal Jamaah alhamdulillah mereka berada di jalan yang benar, jalan yang pertengahan, tidak mengkultuskan para pemerintah, tapi juga tidak memberontak para pemerintah, tengah-tengah. Akidah Ahlussunnah terhadap para pemimpin itu nomor satu, kita memuliakan para pemimpin, ya, memuliakan, karena mereka tugasnya berat tuh, ya. Jadi pemimpin itu nggak gampang juga. Kata Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i, beliau mengatakan siyasatun nas asyaddu min siyasati dawab. Ngurusi orang itu lebih berat daripada ngurusi binatang. Ya. Kita aja ngurusin istri sama anak belum tentu beres. Gitu ya. Jadi ngurusin apalagi nih negara terbesar, ya, seorang muslim terbesar di dunia, ya tentu nggak gampang.
bikin kebijakannya ini pasti di demo yang ini, bikin seperti ini. Jadi tumpang tindih. Jadi kita harus memuliakan. As-sultanu dzillahi fil ard faman akramahu akramahu. Para pemimpin itu adalah naungan Allah di muka bumi. Siapa yang memuliakannya, Allah akan muliakan dia. Siapa yang menghinakannya, Allah akan hinakan dia. Itu yang pertama. Yang kedua, akidah Ahlussunnah wal Jamaah juga adalah taat kepada para pemimpin selama tidak maksiat. Jadi selama perintah pemimpin itu bukan maksiat, maka kita taati. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri. Ulil amri itu mencakup dua, ulama dan umara. Tapi dengan catatan tadi, selama bukan dalam hal maksiat. Kalau maksiat nggak boleh ditaati. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat. Ya. Tapi kalau tidak maksiat, bahkan perkara-perkara yang mubah sekalipun wajib. Ya, misalkan undang-undang apa itu lalu lintas, misalkan ada lampu merah, jadi itu wajib ditaati itu. Wajib ditaati. Karena itu kan untuk kebaikan juga, untuk kemaslahatan. Walaupun di zaman Nabi nggak ada peraturan lalu lintas itu kan nggak ada. Tapi itu adalah untuk kebaikan. Jadi itu wajib ditaati. Kemudian yang ketiga, kita wajib sabar menghadapi kedzaliman para pemimpin. Karena pemimpin juga manusia, kadang benar, kadang salah juga. Dan banyak juga Nabi sudah mengabarkan ada pemimpin-pemimpin yang zalim, itu ada. Tapi Nabi mengabarkan kepada kita untuk sabar. Banyak sabar terhadap kedzaliman pemimpin, ini salah satu prinsip penting ya dari Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, mereka memerintahkan kita untuk sabar. Nabi yang memerintahkan kepada kita. Kemudian yang keempat, tidak boleh memberontak. Karena sejarah mencatat memberontak itu kerusakannya lebih besar daripada manfaatnya. Bahkan tidak ada sejarah orang memberontak kemudian lebih baik. Ya, perkaranya lebih rusak. Kemudian yang terakhir, mendoakan kebaikan untuk para pemimpin. Ya, daripada kita menjelek-jelekkan pemimpin ini gini dan begitu, nggak ada manfaatnya, bahkan dosa. Ya, tapi kalau kita mendoakan kebaikan untuk para pemimpin, ya, ini yang bisa Allah SWT akan mengabulkan. Fudail bin Iyad pernah mengatakan, laukanat li da'watun mustajabah la ja'altuha lis-sultan. Andaikan saya punya doa yang mustajab, saya akan peruntukkan para pemimpin. Jadi ya kita doakan ya untuk kebaikan para pemimpin kita, agar diberi taufik, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada kita jelek-jelekan nggak ada manfaatnya juga kan? Nggak ada manfaatnya juga. Wallahu a'lam. Menebar dakwah, meraih surga.